daun salam terjun ke air. Jawab salam, insya Allah besok teh hayat air. Salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap kepengurusan Masjid Jami Al-Hasanah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang sehingga terus bisa memakmurkan masjid ini. Dan juga segenap para asatid wal asatidah, para ustaz, para orang tua yang saya tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan umur panjang, Allah memberikan berkah rezeki buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di malam hari ini adalah merupakan malam yang keberapa? 24. Malam ke-24. Insyaallah 6 hari lagi atau 7 hari lagi kita akan mengambil akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah puasa kita dan amalia-amalia yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah kehabiban hidayah hidayah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat dan mendapat syafaat dari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, hampir sudah sepertiganya kita berpuasa. Anak-anak pun hari ini terakhir sekolah melibur. Biasanya kita pulang kampung. Silakan pulang kampung. Tapi ada syaratnya Pak. Syarat yang pertama, zakat fitrahnya dibayar dulu. Ya, warga sini zakat fitrahnya lebih baik di kampung sini. Kenapa? Kita tinggal di sini, cari makan di sini. Ya udah, zakat fitrahnya lebih utama di kampung ini. Jangan kita pulang kampung, siapa zakat fitrahnya nanti aja di kampung buat guru saya. Guru dikasih zakat fitrah, guru mau dikasih hadiah yang banyak biar biar panitia kalau sudah kumpul semua, panitia segera bagikan. Insya Allah pulang kampung pun tenang, insya Allah. Yang kedua, niatkan pulang kampung itu adalah sarana silaturahmi. Nabi bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya. Ingin gak dimudahkan rezekinya? Ingin apa enggak? Jawab yang kerja semangat. Ingin gitu, mereka ada semangat. Ya. Wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahim, dan ingin dipanjangkan umurnya dalam kepada Allah. Apa resepnya? Falyasir rahimah,
maka hendaknya kita mempererat tali silaturahmi. Alhamdulillah kalau di Jakarta saudaranya ngumpul di Jakarta, tapi di Jakarta pun kita silaturahim. Yang jauh-jauh yang tidak ketemu ditemukan lagi supaya apa? Mempererat cinta kasih saja. Jangan sampai yang di kampung kita temuin tapi tetangga sendiri yang sebelahnya ditinggalin. Silaturahmi aja di sekitar kita, apalagi kalau mau pulang kampung ya pamitanlah ke Pak RT berdua bangga, pamitanlah ke tetangga minta doanya berdua bangga. Memang kalau ada terjadi sesuatu siapa yang akan membantu? Pak RT. Siapa yang akan membantu? Tetangga berdua bangga. Tapi di bis lupa, kayaknya Pak keran air lupa dimatiin. Akhirnya Pak telepon tetangga, tolong dong keran air matiin. Bener. Taunya Pak kalau nggak dimatiin itu banjir semuanya. Betul apa enggak? Makanya tetangga berbaiklah kepada tetangga dulu, baru kita pulang kampung. Niatkan untuk silatur semata-mata tarawih. Walaupun nauzubillah subhanallah kita kan ketawa aja. Biasanya lagi lebaran lihat informasinya tabrakan, kecelakaan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Walaupun terjadi, niatnya silaturahmi. Ya, niatnya silaturahmi. Insya Allah perjalanan kita diridhoi oleh Allah. Insya Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga kita silaturahmi mengadakan syabar perjalanan pulang kampung. Jangan lupa jangan ninggalin sholat. Makalah bawalah alat-alat sholat. Oh, geser dong, maju ke sini Pak. Maju. Jangan geser. Nah, nyala. Gak kuat ya. Sampai mana tadi? Sampai mana? Kalau kita pulang kampung mengadakan perjalanan, jangan sampai ninggalin sholat. Pak, boleh kamu puasa? Memang sih kalau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, tapi kalau bisa tetap puasa. Karena sekarang ke Jawa aja jalan teng. Berapa depan buat dulu ya? Kuat apa? Kuat lah, hanya duduk aja gitu. Tapi sholat gak ada yang ditinggalin. Gak boleh tinggalin sholat. Kenapa? Puasanya puasa, sholat kagak. Coba lihat, habis sahur ketiduran sholat subuhnya. Habis sholat zuhur tiduran lagi, baru bangun maghrib lagi tidur mulu. Mentang-mentang kalau puasa tidur dapat pahala tidurnya. Tapi kalau ninggalin sholat tetap aja dosa. Puasa tidak sholat seperti apa? Seperti kita naruh air ke ember, embernya bolong semuanya. Kira-kira di ember ada airnya apa enggak? Kagak ada. Ini apalagi zaman bukber sekarang, betul apa enggak? Bukbernya di mall, di kamar kuliah bukber yang statusnya sekarang buka puasa bersama, dan puasanya kagak. Ikut bukanya bareng-bareng, ikut pulangnya kampungnya bareng-bareng. Mestinya lebaran ini juga nih, ada banyak pelanggaran. Lalu pelanggarannya apa? Gak puasa ikut buka bersama, itu pelanggaran. Dan gak puasa ikut lebaran, pelanggaran. Gak puasa ikut pulang kampung. Ini sekarang nih zaman bukber nih. Boleh gak buka puasa bersama? Boleh. Yang lebih enak buka puasanya bersama di mana? Di masjid. Tapi buka puasa batalin sholat maghrib dulu ini buang coba lihat puasa. Waduh, apa ini gebet? Buka puasa habis itu apa nanggulah, habis itu apa joget-joget, sholat maghribnya ditinggalin. Maka puasanya seperti apa? Lalu air ke dalam ember, tapi embernya bolong. Kira-kira airnya ada apa tidak? Tidak ada. Berarti puasa nilainya 0. Maka oleh karena itu ketika pulang kampung nih ada rusuh, pakailah ilmu fikih. Di sini belajar fikih apa enggak? Belajar kan? Ada yang disebut dengan sholat jamak. Sholat apa? Sholat yang dilakukan 2 waktu. Yang pertama ada yang disebut dengan jamak takdim, yaitu sholat menyambungkan, menggabungkan 2 waktu. Contoh, dohor dengan asar. Nah, asarnya dibawa di waktu dohor, itu namanya jamak takdim. Atau waktu
waktu dohornya dilakukan di waktu asar, itu namanya jam apa? Takhir. Itu manfaatnya ilmu. Ya, udah jamak boleh nggak Pak kosor? Boleh. Kosor itu apa? Diringkes. Ya, jangan doanya diringkes ya. Doanya diringkes. Ini sholatnya yang diringkes kosor. Sholat duhur 4 rakaat jadi berapa? 2. Sholat asar 4 rakaat jadi berapa? Sholat aku boleh nggak? Nggak boleh. Sholat subuh udah 2 jadi ke 1 nggak boleh. Yang 4 ya sholat isya, duhur, asar. Pak, boleh nggak udah kosor di jamaah? Boleh. Jamaah takdim sholat asar dibawa ke waktu duhur. Sholat duhur dulu yang kosor tadi 4 rakaat jadi 2, yang asar dijamaah juga yang 4 rakaat jadi 2. Syaratnya apa? Minimal perjalanan 80 km. Kalau 80 km kemana ini? Tapi sebenarnya sekarang boleh seperti itu. Sekarang banyak sih teman, mau sekarang rest area banyak masjid lubang lah. Itu lebih utama. Pak, kalau misalkan wah macet total, bawalah sejadah sholat aja. Sholat di jalanan gak apa-apa. Lihat orang Arab, lu lihat di New York sekarang, sholat tarawihnya di jalanan. Makanya karena orang New York kenapa? Gara-gara si Donald Trump perang. Islam itu berkembang sekarang di Amerika, dia gak mau perang. Gara-gara si Donald Trump perang Irak, dia gak mau. Nih, Donald Trump suruh turun tuh. Ya, coba siapa yang nyerang duluan? Orang Islam atau orang kafir? Israel duluan ke Irak. Begitu juga dengan Amerika. Maka ketika dengan Islam diserang, kita boleh mundur, dosa. Tapi Islam dalam peperangan gak pernah duluan nyerang. Betul apa enggak? Akhirnya apa? Minta gencatan senjata. Kenapa? Udah rugi hancur. Tapi ingat, Iran gak mau. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani suka bohong, suka ikarja. Udah terdesak dia, Pak, Iran Syiah, nggak usah lihat itu. Satu, tandanya gini, kalau dia ngaku Islam, satu, Tuhannya Allah, itu saudara kita, betul apa enggak? Nabinya Muhammad, itu saudara kita, betul apa enggak? Kitabnya Al-Quran, itu saudara kita, betul apa enggak? Sholat 5 waktu, itu saudara kita. Apalagi ngaji Al-Quran, orang Sunni aja dulu ke Amerika, betul apa enggak? Dia sudah menguasai Palestina, kata saya. Ya, dalam keadaan perang, sholat pun gimana? Saking wajibnya lu tentara sholat, yang satu sholat, yang satu lihat kata, lihat itu. Ketika sholat, Allahu Akbar perang, udah perang udah dong. Saking sholat tidak boleh ditinggal. Apalagi pulang kampung yang enak, naik bis, naik mobil sendiri, ya kan ada sholat juga di kendaraan. Berlapakan? Jadi itulah kerusuhan, itulah keringanan yang Allah berikan supaya kita tidak meninggalkan sholat. Kalau boro-boro dalam perjalanan puasa aja, gara-gara bukber tidak sholat, dosa, maka puasanya nilainya 0. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini sekali lagi yang pulang kampung kita doakan, mudah-mudahan di perjalanannya diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu sanak famili, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Jakarta. Kalau tidak kembali ke Jakarta, Jakarta sepi, takut. Ya, jangan sampai mau perang ketiga, sampai pulang kampung aja masih mending lo di kampung. Di Jakarta listrik mati susah airnya, di kampung masih ada kali. Di Jakarta tidak ada gas, di kampung masih ada kayu bakar. Di Jakarta nggak ada makanan, di kampung masih cari-cari di sawah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keamanan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Terakhir dari saya selaku pribadi mohon maaf dari Ramadan ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak sekalian walaupun setahun sekali ya. Sebenarnya sering lewat walaupun setahun sekali, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf atas nama pribadi bila ada kehilapan dan kekurangan, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Amin ya. Insya Allah kita semua dengan memaafkan itu akan memudahkan kita dalam suatu urusan. Amin ya Rabbal alamin. Pada anak-anakku gak apa-apa nih, anak-anak belajar lebih belajar karena kita namanya juga belajar.
Yang ada bisa itu karena belajar, karena mental. Insya Allah tahun depan udah lancar ya. Insya Allah yang penting hafalin ya. Mentalnya kuatin. Kita doakan menjadi pemuda-pemuda yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga bisa turun begitu juga sama, gitu kan? Gak apa-apa ya. Yang penting lebih semangat, oke? Besok lebih semangat. Kurang lebih minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa dilihat di YouTube saya ya.